Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Saya Diah Ayu Cahyantrum dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Kami akan mewawancarai Bapak Abdul Nazar Hamid selaku guru mata pelajaran biologi di SMKIT Rafflesia Depok. Baik, Bapak, pertanyaan yang pertama ya, langsung aja. Menurut Bapak ini apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi yang masih teori itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu asal usulnya ya, dari makhluk hidup yang sebelumnya pada masa lampau. Itu teori evolusi. Jadi perubahan bentuk bisa dari makhluk hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu jadi teori evolusi intinya itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Baik. Kalau untuk teori tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam, menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau teori itu namanya teori ya, jadi kita hanya belajar tentang teori, jadi masih belum ada hukum yang kuat. Jadi kita belajar teori hanya hukum yang kuat. Kalau Darwin teorinya yang terkenal kan manusia berasal dari kera. Kalau Lamarck itu lebih ke seleksi alam. Dia mencontohkan jerapah, awalnya dia ada yang berlayar panjang, ada yang berlayar pendek. Itu jadi evolusi. Jadi yang seleksi alam dan evolusi yang berlayar panjang yang selamat hingga saat ini karena makanannya di atas pohon, dan yang berlayar panjang yang bisa mengambil makanan di atas pohon tadi. Selanjutnya, kalau menurut Bapak, adakah keuntungan kita mempelajari teori evolusi, Pak? Namanya belajar ya pasti ada keuntungan ya, untuk sekedar tahu walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang kita pikirkan atau bertentangan dengan agama yang kita anut, tapi tetap kita mempelajari itu. Kalau untuk manusia purba Pak, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang manusia purba? Manusia purba kalau dilihat dari abadnya kan, kalau di Islam kita ya, manusia awal kan Nabi Adam dan seterusnya sampai ke kita. Dan manusia purba itu ada atau tidak? Ini yang masih menjadi bahan perbincangan. Kalau kita menurut agama kita kayaknya sepertinya tidak ada, tapi bukti-bukti yang nyata sekarang dengan ditemukannya berbagai macam fosil manusia purba, ternyata itu ada. Nah, bahkan tulangnya pun ada. Jadi sebenarnya mungkin ada, tapi dia berbeda ya. Berbeda dengan keturunan manusia pada umumnya. Jadi dari bentuknya saja beda, dari bentuk wajah, bentuk tulang dan lain sebagainya, tingginya itu berbeda dengan manusia sekarang dan berbeda dengan turunan Nabi Adam pada awal diciptakan itu. Ya, walaupun kalau Nabi Adam kan tinggi, sangat tinggi sekali ya. Terus kita tuh kecil, dan manusia purba pun seperti itu. Cuman dia dari bentuknya ya yang lebih ke menyerupai kera, dari tulangnya, tulang wajahnya itu. Jadi ya masih sebenarnya rancu antara dia atau tidak. Tapi kita dikirim seolah harus percaya bahwa manusia purba itu ada dengan berbagai macam teori dan berbagai macam penemuan itu tadi. Ya, selanjutnya ya Pak, menurut teori evolusi, siapakah nenek moyang manusia Pak? Kalau menurut teori evolusi. Oh, kalau teori evolusi yang kalau kita bicara evolusi kan pasti Darwin. Iya. Jadi nenek moyang manusia pasti awalnya dari kera, ya, yang berevolusi. Baik. Kalau Bapak sendiri kira-kira percaya nggak sih Pak sama teori evolusi itu? Kalau saya lebih ke tidak percaya yang teori evolusi itu. Walaupun memang benar terjadi perubahan ya, dari dulu Nabi Adam pertama tingginya 20 meter sampai sekarang memang kita semakin mengecil. Tapi kan itu semua dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kita melihat dulu waktu perang Jepang, orang Jepang tuh pendek-pendek, tapi sekarang tinggi-tinggi, jarang yang katanya namanya pendek. Gitu. Jadi ada seleksi alam, kemudian ada lingkungan yang ikut membantu di situ. Jadi ada performan itu sama dengan genetik tambah lingkungan. Jadi penampilan itu dipengaruhi oleh genetik sama lingkungan, dan lingkungan yang paling tinggi biasanya. Ya, selanjutnya menurut Bapak apa itu tentang adaptasi dan mutasi Pak? Oh, adaptasi. Jadi kalau di biologi adaptasi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau mutasi itu ada perubahan susunan gen sehingga menyebabkan hewan itu berbeda. Itu berbeda dengan gen asalnya. Contohnya tikus warnanya putih, terjadi mutasi genetik, dia berubah menjadi putih. Jadi adaptasi memang
berkaitan dengan seleksi alam. Kita bisa survive sampai sekarang karena kita mampu beradaptasi. Baik, mohon maaf Bapak, untuk Bapak Nazir sendiri agamanya apa Pak? Agama Islam. Baik, Islam. Ya. Menurut Bapak, apakah agama Bapak ini mendukung teori evolusi? Oh, sangat tidak mendukung ya. Kalau pengen jelasnya, kamu tonton video Harun Yahya tentang evolusi dan penciptaan manusia. Itu lengkap sekali, itu bantahan dari teori evolusi Darwin. Nah, kalau siapakah manusia pertama menurut agama yang Menurut agama Islam ya pasti Nabi Adam, awal proses penciptaan manusia itu. Baik, selanjutnya ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau masalah layak tidaknya kan bukan dari kita yang menentukan, itu kan dari kementerian bagian kurikulum ya, atau dari di luar sana masih tetap diajarkan. Ya mau nggak mau kita masih mengajarkan teori evolusi, tapi ya hanya sekedar tahu saja. Jadi kita nggak pernah masuk sampai ke dalam siswanya, sekedar tahu aja. Walaupun sudah memang tidak relevan. Tapi kalau buktinya memang kalau dari perbandingan kera dengan manusia memang ada kesamaan dari genetiknya dan lain sebagainya. Kita hanya sekedar tahu walaupun kita tidak meyakini teori tadi. Ya. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan mengenai Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal. Nah, kira-kira menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa sih mengenai fenomena tersebut ya? Jadi Zionis itu kan organisasi yang berusaha merebut Palestina ya, oleh Israel. Kemudian Illuminati, Freemasonry itu konspirasi global yang ingin mengatur tatanan dunia baru. Nah itu banyak sekali. Kalau di mahasiswa banyak kan Illuminati. Kalau di orang-orang politik Freemasonry itu yang mulai berkembang saat ini. Jadi mereka berusaha menguasai dunia dengan mistis, dengan taktis, dan dengan isu-isu yang sering terjadi sekarang. Itu dan tujuan akhirnya memang itu menyambut Dajjal tadi, kelahiran Dajjal itu lebih, kalau ngomong itu pasti lebih ke arahnya ke Israel karena memang itu buatan Israel dan memang sudah mencakup seluruh dunia ya, bahkan sekarang pun film-film pun sudah dimasukin paham-paham seperti ini dan di kampus pun sudah mulai masuk. Illuminati itu sudah banyak itu masuk. Mengenai teori evolusi ini, menurut Bapak pribadi ini Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu Pak? Secara pribadi saya menolak teori evolusi ya, karena memang kita berbeda dengan kera tadi. Karena kita memang manusia memang sudah jelas garis turunannya, walaupun banyak bukti-bukti, tapi belum 100% meyakini bahwa itu memang benar karena bentuknya proses teori masih bukan hukum dan banyak sekali kontra ya, kontra dengan hukum teori tadi. Baik Pak, berdasarkan tadi obrolan-obrolan kita sebelumnya gitu ya Pak. Lalu menurut Bapak apa sih yang membuat teori evolusi ini kok masih saja dipelajari di sekolah? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut Pak? Karena memang itu buatan dari luar ya, jadi buatan dari luar kita, dan memang salah satu cara mereka untuk Ghazul Fikri ya, meracuni pemikiran kita dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sejarahnya pun kalau kalian tahu pada saat Darwin menemukan teori tersebut dia dibilang kera pun dia marah. Itu artinya apa? Dia menciptakan teori tersebut dia itu nggak mau. Dan teori itu teori ya, saya bilang hanya teori, belum mencapai hukum, belum mencapai ketetapan bahwa benar adanya. Jadi hanya teori. Jadi ya untuk dipelajari yang tidak masalah supaya kita tahu. Tapi untuk meyakini kayaknya tidak seperti itu karena kita manusia lebih tinggi derajatnya. Balik lagi mengenai teori-teori Darwin dan evolusi tadi, menurut Bapak apakah boleh gitu kita mengajarkan kepada orang lain tentang teori yang bertentangan dengan agama yang dianut Pak? Kalau hanya sekedar mengajarkan boleh, tapi kita tidak sampai mendoktrin, harus percaya, itu tidak boleh. Hanya mengajarkan, memberitahu ilmu itu boleh. Ya supaya memang dimanapun kita nemuin kalau ada soal pasti menyangkut teori Darwin. Kalau kita nggak ajarkan, anak-anak pasti akan tidak tahu sama sekali. Kita sudah tahu nih teorinya. Kamu percaya boleh, nggak percaya silahkan. Kamu pikirkan sendiri. Itu tergantung agama kamu. Agama pasti melarang. Setiap agama melarang. Tidak mungkin derajat manusia awalnya dari kera tadi.
Nah, berarti cara Bapak untuk menyampaikan kepada siswa-siswi di kelas seperti apa tuh Pak? Itu tadi saya bilang katakan ini hanya teori. Kita tidak wajib mempercayai, tapi kita harus tahu. Karena di setiap negara manapun ini dipelajari. Kalau kita nggak pelajari ini, kita akan buta pemikiran, kita nggak tahu. Jadi hanya sekedar tahu, mempelajari, tapi tidak untuk diyakini. Baik, yang terakhir Pak mengenai teori evolusi ini, kesimpulannya menurut Bapak seperti apa tentang teori evolusi? Jadi teori evolusi ya, yang menyatakan bahwa manusia berevolusi dari kera menjadi manusia itu hanya sekedar teori. Tapi untuk kita pelajari tidak masalah. Tapi untuk meyakini sebagai umat Islam kita tidak boleh meyakini teori tadi. Jadi bahwa manusia punya garis keturunan tersendiri. Untuk masalah ditemukannya berbagai macam fosil itu hanya tambahan untuk memperkuat teori tadi. Tapi ingat, teori tadi belum mencapai hukum. Kalau teori belum mencapai hukum berarti hanya boleh dipelajari, tidak boleh diyakini. Ya, berikut tadi wawancara kami bersama Bapak Nazir sebagai narasumber yang juga guru biologi di SMK Rafflesia. Kesimpulannya, menurut wawancara tersebut, Bapak Nazir menolak teori evolusi karena bertentangan dengan agama yang dianut. Namun, untuk mempelajarinya itu tetap tidak ada salahnya, ya, karena teori ini belum menjadi hukum, sehingga apabila kita mempelajarinya itu hanya cukup diajari, namun tidak perlu diyakini. Begitu, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.